A few moments later. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi model pengembangan pembelajaran bagi anak tunanetra. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ali. Nama saya Rima Bujana. Nama saya Amirul Hafiz. Saya Risalah Nafiah. Saya Putri Ahmad Kusina. Nama saya Kasiti Febrianti. Nabila. Oke, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Amirul. Dipersilakan. Baik, saya akan menerangkan tentang prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, pengalaman yang nyata. Strategi pembelajaran yang digunakan harus memungkinkan anak tunanetra memperoleh pengalaman nyata tentang apa yang mereka pelajari. Hal ini disebut dengan pengalaman langsung. Anak-anak tunanetra ini dapat belajar melalui visual yang mempunyai dimensi jarak. Strategi pembelajaran harus memungkinkan akses langsung terhadap objek dan situasi. Anak tunanetra perlu dibimbing untuk meraba, mendengar, mencium, mengecap, bahkan mengalami secara langsung, dan juga melihat bagi analog vision. Untuk memenuhi prinsip konkretan ini, perlu tersedia alat atau media pembelajaran yang mendukung. Yang kedua, penyatuan antar konsep. Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada anak tunanetra lebih banyak berorientasi pada pendidikan umum, terutama menyangkut tujuan dan muatan kurikulum. Dalam strategi pembelajaran, tugas guru adalah mencermati setiap bagian dari kurikulum, mana yang bisa disampaikan secara utuh tanpa harus mengalami perubahan, mana yang harus dimodifikasi, dan mana yang harus dihilangkan sama sekali. Oke, materi selanjutnya. Dan pembelajaran ketiga adalah belajar sambil melakukan. Hilangnya penglihatan pada anak tunanetra menyebabkan dirinya menjadi sulit untuk mendapatkan gambaran yang utuh atau menyeluruh mengenai objek-objek yang tidak bisa diamati secara serentak. Oleh sebab itu, perabaan dengan beberapa teknik penggunaannya menjadi sangatlah penting. Nah kan anak tunanetra ini memiliki gangguan atau hambatan pada penglihatannya, tapi tidak dengan pendengaran, penciuman, dan perabaannya. Nah, maka dari itu, pengajaran pada anak tunanetra ini selalu menggunakan metode haptik atau mengajar dengan langsung merasakan bendanya dan memperkuat semua indera yang masih berfungsi. Selanjutnya. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis perabaan. Metode ini sangat berguna bagi anak tunanetra, terutama anak yang mengalami cacat bidang. Karena dengan meraba mereka bisa mengenali lingkungan. Mereka memerlukan layanan dan bantuan agar perkembangan kemampuan dirinya dapat berkembang dan kemampuan dirinya dapat berkembang lebih baik. Khususnya pada kemampuan bergerak untuk mengenal lingkungan yang amat bergantung pada kemampuan mengenali ruang melalui pemetaan proporsi. Selanjutnya. Kelemahan pada anak pembelajaran berbasis indera perabaan. Yang pertama, memakan waktu yang lama dalam mengenali bentuk atau objek. Yang kedua, sulit mengenali bentuk dan warna. Yang ketiga, proses dari bagian kepada keseluruhan. Yang keempat, jarak yang terlalu jauh.
Yang kelima, terlalu besar dan luas. Yang keenam, terlalu fragil atau rentan. Selanjutnya, Mbak Bekti. Model pembelajaran berbasis sisa penglihatan. Anak tunanetra yang memiliki ada sisa penglihatan atau profesi, mereka bisa menyerap informasi tertulis melalui visual fixation, tatapan mata. Pembaca braille, tactile fixation atau peraba dengan ujung jari, tidak dapat dibandingkan dengan visual fixation karena membaca tekstual melibatkan koordinasi gangguan jari tangan dan lengan. Oke, berikutnya modeling pembelajaran bagi anak tunanetra. Yang pertama, metode individu. Metode individual ini sangat berarti dalam mendidik anak tunanetra, khususnya untuk tenaga pendidik maupun orang tua. Ini harus betul-betul memahami kondisi atau individu si anak. Yang kedua, metode pengalaman penginderaan. Metode pengalaman penginderaan ini yang terkandung di sini adalah pengalaman anak akan hal-hal yang ia pelajari. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti suara atau sentuhan, agar pembelajaran yang diterima memberi pengalaman yang nyata. Jadi lebih ke mengandalkan indera peraba dan pendengarannya. Oke, selanjutnya Mas Dana. Yang ketiga adalah metode totalitas. Metode totalitas adalah menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi pada anak tunanetra. Semisal ketika anak belajar mengenai objek buah-buahan, orang tua atau guru dapat mengajak anak untuk mengenal objek tersebut secara keseluruhan. Jadi maksud metode totalitas ini adalah menggunakan indera yang masih berfungsi dengan baik atau normal. Contohnya seperti indera peraba, penciuman ataupun indera perasa. Untuk objeknya sendiri yaitu mengenai benda-benda di sekitar untuk dirabakan untuk mengetahui benda apa tersebut. Terus yang keempat adalah metode aktivitas mandiri. Berarti bahwa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, anak-anak tunanetra haruslah aktif dan mandiri. Dalam proses pendidikan, guru hanya akan bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang mendorong anak untuk mencari informasi dan belajar secara aktif dan mandiri. Maksudnya adalah anak tunanetra berusaha belajar mandiri. Guru atau orang tua adalah sebagai media atau pendukung pembelajaran. Terus yang kelima adalah huruf braille. Huruf braille merupakan kumpulan titik-titik timbul yang disusun untuk menggantikan huruf biasa. Huruf ini tersusun atas 6 buah. 2 dalam posisi vertikal, sedangkan 3 lainnya berada dalam posisi horizontal. Semua titik yang timbul ini dapat ditutup menggunakan 1 jari, sehingga memudahkan anak dalam membaca ataupun menulis braille. Untuk huruf braille ini kebanyakan atau lebih sering digunakan dalam metode pembelajaran anak tunanetra. Kesimpulannya, berhubung peserta didik dengan hambatan penglihatan ini tidak ada kontak mata atau ekspresinya, kemudian penampilan wajah yang kurang dan kurangnya pemahaman tentang lingkungannya, maka mereka dapat atau bisa melakukan interaksi terhadap lingkungannya dengan cara menyentuh dan mendengar objeknya. Lagi-lagi mengandalkan indera perabanya dan pendengarannya. Terima kasih. Oke, kami buka sesi tanya.
Silakan. Oke, pertanyaan saya. Tadi kan ada pemetaan kognitif. Gimana sih pembelajaran khusus pemetaan kognitif pada anak tunanetra itu? Makasih. Yang kedua, langsung. Silakan. Tadi disebutkan ada teknik untuk mengajar anak tunanetra. Nah, tolong sebutkan teknik apa saja yang digunakan dan jelaskan cara menerapkan teknik tersebut dalam kehidupan nyata itu seperti apa. Oke, dan saya ulangi sedikit pertanyaan dari yang pertama Mbak Asifa. Tadi ada pemetaan kognitif, bagaimana praktek metode pemetaan kognitif ini terhadap anak tunanetra. Ini bisa dijawab? Jadi pemetaan kognitif pada anak tunanetra itu kayak jarak dan navigasi. Kayak misalnya dia di kelas mau ke toilet, itu dia kemungkinan tahu jarak berapa, misalnya kayak berapa langkah gitu. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu pemetaan kognitif cara perkuliahan anak kuliah, yaitu mengandalkan penginderaan yang masih berfungsi atau masih ada, yaitu dengan memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan fungsi kognitif di area kampus, anak kampus. Contohnya, anak tunanetra ingin mengetik dengan menggunakan aplikasi MVDA, yaitu alat untuk membantu atau aksesibilitas anak tunanetra dalam mengubah suara menjadi tulisan. Bisa ditunjukkan juga cara penggunaan HP-nya? Setahu saya aplikasi NVIDIA itu di laptop ya. Kalau di HP itu namanya itu Tobe. Jadi Tobe itu ada kayak macam-macam suaranya. Itu suaranya di vokalisir atau nggak salah? Ya, itu bisa di vokalizer, terus bisa Vokalisir maksudnya itu jenis Tobe kan musik. diciptakan di Bukan, itu jenis suara. suaranya. Diubah suara. Jadi kalau NVIDIA itu kalau saya begitu. Bisa dicontohkan ya HP-nya? Contohnya. Coba perhatikan ya, Nat, perhatikan. Oh, aplikasi saya nggak punya, Bu. Itu ada bukti ya. Sebenarnya begini, sudah bisa Ini loh. Jadi, Pocok. supaya komentar berarti kan dikatakan klasifikasikan. Ini loh. Kan kalau jelas. Apa? Sudah. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 2 adalah sebutkan dan jelaskan teknik model pembelajaran anak tunanetra. Baik, untuk yang menjawab adalah rekan saya. Di sini ada beberapa metode untuk pembelajaran anak tunanetra, yaitu yang pertama metode individu. Nah, metode individu ini memfokuskan hal-hal yang berhubungan dengan individu anak tunanetra tersebut. Nah, yang kedua metode pengalaman penginderaan. Penginderaan yang tergantung di sini adalah pengalaman anak akan hal-hal yang dia pelajari. Yang ketiga metode totalitas. Yang keempat aktivitas mandiri. Dan yang kelima group pride. Kita tahu ya titik-titik yang timbul ini untuk berapa? Yang bilang ke anak tunanetra. Terus ada juga alat namanya obstacle. Nah, alat ini alat yang digunakan untuk merubah tulisan atau gambar menjadi getaran.
jika alatnya disentuh itu dan tangan yang satunya menyentuh tulisan, maka itu akan menghasilkan getaran. Jadi anak tunanetra itu akan tahu apa tulisan yang sedang dia sentuh. Seperti itu. Terus ada juga papan hitung dan sempoa. Dari namanya sudah tahu ya, ini untuk melatih kemampuan berhitung anak tunanetra itu. Dan alat yang namanya sempoa itu yang ada biji-bijinya itu yang bisa digeser. Sempoa. Iya. Iya, yang bisa digeser itu kan. Buat berhitung. Iya. Ya, seperti itu. Sudah cukup ya. Terima kasih sekian presentasi dari kelompok kami. Bila banyak salahnya banyak orangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.